balas dendam, dunia kriminal, dan pertarungan pedang. Jika kalian mencari sebuah manga dengan tema yang barusan gua sebutkan, tentu gua rekomendasikan salah satu manga dengan judul Kagurabachi. Meskipun bisa disebut sebagai pendatang baru, namun kehadirannya digadang-gadang akan mampu menjadi penerus tonggak kesuksesan manga-manga shonen pendahulunya. Lantas pertanyaannya, mengapa manga ini bisa begitu fenomenal dan berhasil menjadi perbincangan yang cukup hangat saat pertama kali debut serialisasinya? So, daripada penasaran sambil kita menggambar, mari kita bahas manga yang menceritakan pembalasan dendam seorang anak yang bernama Chihiro Rokuhira. Dan selamat datang di channel Art Kreatif. Kagurabachi menceritakan sosok pemuda bernama Chihiro Rokuhira yang pada awalnya bercita-cita sebagai penerus penikmat pedang terhebat mengikuti jejak sang ayah yang bernama Kunishige Rokuhira. Naas, sebuah peristiwa tak terduga terjadi kala sekelompok penyihir datang dan merenggut semua harta berharga yang dimilikinya, termasuk tewasnya sang ayah dan hilangnya 6 pedang sihir terhebat yang pernah dibuat Kunishige. Membuat Chihiro pada akhirnya bertekad mengumpulkan kembali pedang yang telah dicuri sekaligus membalaskan dendam sang ayah. Berbekal dengan pedang sihir terakhir bernama Kagurabachi, Chihiro pun memulai petualangan balas dendamnya dengan mencari keberadaan para penyihir yang pernah merenggut semua kebahagiaannya. Dari sinopsisnya, manga ini bisa dikatakan memiliki plot yang hampir mirip dengan Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer, karangan Koyoharu Gotoge. Namun yang membedakan di sini adalah world buildingnya, di mana Kagurabachi berlatar di dunia modern berbanding terbalik dengan Kimetsu no Yaiba yang terkesan lebih tradisional. Dan jika Kimetsu no Yaiba mulai terkenal semenjak Ufotable merilis animenya dengan grafis memukau, Kagurabachi memiliki fenomena yang cukup unik, di mana meskipun adaptasi animenya belum pernah dirilis, namun namanya sudah terkenal di kalangan pecinta anime maupun manga. Dan itu semua tentunya tak terlepas dari sang pengarangnya itu sendiri yang bernama Takeru Hokazono. Kepiawaiannya dalam membangun konflik yang cepat di awal cerita, dan artworknya yang bisa dibilang mampu menggambarkan pertempuran epik dan brutal serta disisipi keindahan gerakan berpedangnya yang digambarkan secara detail. Terlebih membuat para pembaca terpukau dengan sajian konflik yang sangat eksplosif sejak awal membacanya. Maka tak heran debut manga Kagurabachi di serialisasi Shonen Jump mampu membuat para penikmat manga berspekulasi bahwa Kagurabachi mampu menjadi penerus tongkat kesuksesan shonen yang dahulu didominasi oleh manga dengan gelar Big Three, seperti halnya Naruto, Bleach, dan juga One Piece. Dan tentunya dengan kepopulerannya yang bisa dikatakan sangat fenomenal itulah, manga Kagurabachi pun diprediksi akan mendapatkan serialisasi anime dalam waktu yang dekat. Meski sampai saat video ini dirilis, belum ada kabar resmi pihak studio manakah yang akan mengambil peran adaptasi anime tersebut. Di samping kepopuleran manganya itu sendiri, dari segi power scaling, manga ini juga mampu memberikan sesuatu yang bisa dikatakan sangat fresh. Terutama dari segi elemen kekuatan setiap pedangnya yang bisa dikatakan unik dan berbeda dari manga sejenisnya. Terlebih dalam ceritanya dikisahkan ada 7 buah pedang sihir yang pernah dibuat oleh Kunishige, dan karena dalam ceritanya sang pembuat dikatakan tewas tanpa memberitahukan semua kekuatan pedang ciptaannya, membuat alur ceritanya sendiri menjadi penuh dengan misteri dan membuat para pembaca penasaran tentang apa sih kekuatan ke-6 pedang lainnya. Terlebih kekuatan pedang ke-7 yang dipakai oleh Chihiro memiliki kekuatan sihir yang cukup unik. So, intinya bagi kalian pencinta manga shonen, tentunya gua rekomendasiin manga ini untuk kalian baca. Dan untuk artworknya sendiri, kali ini gua mencoba mengambil tema mengenai keindahan teknik berpedang seorang Chihiro dengan pedang sihirnya yang bernama Kagurabachi, dan gua beri judul artwork gua kali ini dengan Arts of Swordman. Setelah beberapa finishing dan sentuhan akhir, kira-kira seperti inilah hasilnya. Coba tuliskan pendapat kalian mengenai artwork gua kali ini. Next, kita bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Saatnya gua pamit. See you next time and thanks for watching guys. Bye bye.